Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja saya dokumentasikan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 jurusan DKV 3 SMK Gigi 1 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinto Hermawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengajar di SMK Gigi 1 Surabaya sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 10. Terima kasih. Semoga dokumentasi saya membawa manfaat bagi banyak pihak dan mendapatkan masukan untuk perbaikan-perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Oke. Saya absen dulu ya. Ade Saputra, Ahmad Fareza. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kalian nggak ngantuk ya, semuanya juga semangat, kita tepuk semangat. Ada yang tahu caranya enggak? Perhatikan ya. Semangat. Semangat. Saya sekarang semua bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Rinto akan menyampaikan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam. Di bab 10 buku paket itu peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Ya. Peserta didik yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan mengenai sejarah dan perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, ada yang tahu nggak siapa Wali Songo? Berdiri. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, sama Sunan Giri. Tepuk tangan. Itu adalah Wali Songo ya. Jadi Wali Songo itu adalah ulama yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Jumlahnya ada 9 ya. Sebelum saya mulai ke materi berikutnya tentang Wali Songo, saya akan mengaitkan kembali tentang materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita adalah apa? Tentang peranan penyebaran agama Islam sebelum Wali Songo. Jadi sebelum Wali Songo itu ada penyebaran agama Islam yang dilakukan para pedagang. Ya, pedagang-pedagang dari mana saja? Dari Arab, ya,
video, kalian perhatikan baik-baik. Nah, nanti itu yang akan kalian kerjakan dalam diskusi kelompok. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan inti ajarannya, tetapi juga strategi dakwah yang diterapkan. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebaran agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ditetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat. Ya, sudah ya. Jadi nanti kalian akan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Sekarang waktunya kita pembagian kelompok. Ini sudah kita bagi ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bagi, ada 3 kelompok ya. Nah, masing-masing nanti satu kelompok menggunakan ikat kepala yang ada nomornya, ada angkanya. Yang angka 1 angkat tangan semua kelompok. Sekarang yang angka 2 angkat tangan. Yang angka 3 angkat tangan. Terus angka 4. Sekarang Pak Rinto akan bagikan lembar kerja kelompok ya. Terus nanti setelah lembar kerja kelompok ini kalian diskusikan, terus nanti kita presentasi di depan ya. Setelah presentasi di depan, kemudian kalian mengerjakan latihan soal pilihan ganda. Ya. Oke, latihan soal pilihan ganda dan urean, soal urean. Ini saya bagi satu-satu. Coba untuk satu kelompok ini berapa? 10 orang? Ya. 2. Coba dihitung kalau kurang, segera dibagikan. Ya. Nanti kalau kurang minta Pak Rinto ya. Nih. Ya. Coba ini dibagi satu-satu. Kerjakan di buku tulis, ya. Kerjakan di buku tulis. Perhatikan lembar kerjanya, lembar kerja peserta didik LKPD ya. Di atas sekali ada gambar Wali Songo. Terus kemudian di bawah itu ada sub ya, sub tugas. Tugas diskusi kelompok, buatlah kelompok. Diskusikan hal-hal berikut. Pertama, apa peran seni, budaya dan pendidikan dalam strategi dakwah Wali Songo? Apakah strategi tersebut masih bisa digunakan sekarang? Kalian diskusikan. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Wali Songo menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Nusantara tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam? Nah, tadi ya. Ya. Ada tajrid dan adamul haraj. Ya, tidak menyakiti. Yang ketiga, mengapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal pada saat itu? Yang keempat, apa nilai-nilai dari metode dakwah Wali Songo yang masih relevan untuk diterapkan oleh generasi muda Muslim saat ini? Oke. Nah, hasil diskusi kelompok ditulis di buku ya atau di lembar kertas, kemudian nanti Pak Rinto panggil, diacak ya, nggak harus nomor 1 dulu, bisa nomor 4, bisa nomor 3 gitu ya. Nah, kalau sudah dipanggil sama Pak Rinto, kemudian maju ke depan. Oke, paham? Sekarang dipahami dulu, dilihat dulu LKPD-nya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang nggak jelas. Ini kalau majunya boleh bawa kertas atau enggak? Pakai majunya bawa kertas nggak apa-apa, dibaca. Oke? Saya beri waktu berapa menit?
20 menit ya. Jam berapa? Jam 10 lebih. Ayo kerjakan. Apa yang jadi kendala? Tulis di buku tulis. Oh iya, terus di buku. Terus di buku aja nanti gimana presentasinya. Jawabannya coba sama soalnya. Ya jawabannya saja. Buka buku, buka LKS gitu ya. Ada kendala? Yang dipresentasikan yang mana? Yo, nanti ini 1 sampai 4 tugas kelompok. Habis itu kemudian nanti ada soal latihan pilihan ganda itu ya. Tugas proyek nanti. Gimana? Ada masalah? Kita diskusi sampai jam 10.30 ya. Berarti tinggal 18 menit, dimanfaatkan waktunya. Langsung jawabannya saja. Ya. Berarti nanti majunya presentasi 2 orang ya. Ayo, sudah dikerjakan belum? Sudah selesai belum? Sudah siap semuanya? Sekarang saya ambil pertanyaan nomor 3 dulu, maju ke depan. Ayo, dari kelompok 1 yang mendapat angka 3 maju ke depan. Kelompok 2 yang mendapat angka 3 maju ke depan. Yuk. Kelompok 3 yang mendapat angka 3 maju ke depan. Ayo. Setelah itu kita sesi tanya jawab ya. Mengapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal pada saat itu? Metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal pada saat itu karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan pendekatan budaya, sosial, dan psikologis. Berikut ini penjelasan utama. 1. Pendekatan kultural dan inklusif. Yang kedua, menghargai tradisi lokal. Ketiga, pendekatan bertahan dan humanis. Keempat, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, peran strategis dalam sosial dan politik. Keenam, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu. Angka 3 dari kelompok 2 silakan. Untuk soalnya, yaitu mengapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal pada saat itu. Untuk alasannya, itu karena tidak memaksakan dan menggunakan metode yang fleksibel, ramah, dan adaptif dengan budaya lokal
Poin keberhasilan metode dakwah yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi, keteladanan, pendidikan, ekspansi, kesenian, dan silaturahmi. Sudah tidak. Ulangan kelompok 2. Sekarang kelompok. Mengapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di lokal pada saat itu, yaitu dengan cara penggunaan seni dan hiburan, pendekatan akulturasi budaya, pendekatan persuasif dan damai kreatif lokal. Tambahan. Nah, tambahan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari tadi yang disampaikan dari kelompok 1, 2, 3? Atau diakumulasi dulu aja ya? Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1, 2, 3. Nomor 3. Sekarang giliran yang maju nomor 1. Silakan. Apa peran seni budaya dan pendidikan dalam strategi dakwah Wali Songo? Apakah strategi tersebut masih bisa digunakan sekarang? Menyampaikan pesan-pesan Islam secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sudah. Ada tambahan? Sudah. Oke. Tepuk tangan. Kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Pertanyaan angka 1. Silakan. Apa peran seni budaya dan pendidikan dalam strategi dakwah Wali Songo? Apakah strategi tersebut masih bisa digunakan sekarang? Seni budaya dapat berfungsi sebagai alat komunikasi, memperkuat identitas dan membangun solidaritas di antara kelompok yang terlibat dalam perjuangan. Agar dakwah yang dilakukan di era modern seperti saat ini tetap dapat diterima oleh masyarakat sebagaimana cara-cara dakwah Wali Songo pada zamannya. Terima kasih. Apa peran seni budaya dan pendidikan dalam strategi wilayah Wali Songo? Apakah strategi tersebut masih bisa digunakan sekarang? Peran seni Wali Songo menggunakan seni tradisional seperti wayang, gamelan, dan tembang, ukiran untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Peran budaya Wali Songo tidak memaksakan Islam secara frontal, tetapi mengakomodasi budaya lokal lalu menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Coba. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk 3 kelompok. Silakan balik. Terima kasih. Ya. Sudah, terima kasih untuk kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, dan tadi sudah kita bahas ya. Tadi nomor berapa sama nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 3. Sekarang berarti kalau gitu kita bahas pertanyaan angka 4. Silakan kelompok 1, 2, 3 yang memiliki angka kepala 4. Maju. Buat pertanyaannya, apa nilai-nilai dari metode dakwah Wali Songo yang masih relevan untuk diterapkan oleh generasi muda muslim saat ini? Jawabannya adalah pendekatan damai dan akulturasi budaya, penggunaan seni dan media sosial, serta fokus pada kebutuhan masyarakat. Parinto kita lanjut saya ya. Ya, sekarang kelompok 2 berarti ya. Kelompok 2 lanjutkan ke pertanyaan angka 4. Untuk soalnya, apa nilai dari metode dakwah Wali Songo yang masih relevan untuk diterapkan oleh generasi muslim saat ini? Metode yang masih relevan untuk diterapkan di generasi muda muslim saat ini adalah dengan metode pendekatan kultural dan humanis, dengan cara melakukan seperti Wali Songo berdakwah dengan cara memahami budaya lokal dan mengisi nilai-nilai Islam.
bukan dengan cara memaksa. Nilai ini relevan untuk generasi muda agar bertakwa dengan cara yang ramah, inklusif, dan menghargai budaya. Untuk kedua, keteladanan. Wali Songo menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda bisa meniru hal ini dengan menunjukkan perilaku baik sebagai bentuk dakwah yang efektif. Sudah, Pak. Apa nilai-nilai dari metode dakwah Wali Songo yang masih relevan untuk diterapkan oleh generasi muda Muslim saat ini? Dakwah dengan santun dan surit, tawadhu yang baik, serta Wali Songo dikenal dengan kelakuannya yang santun dan penuh senyum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan kalau ada pertanyaan. Nah, oke, lanjut. Kalau gitu terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3. Sudah. Ini ada latihan soal pilihan ganda, kalian kerjakan. Ya. Kalian kerjakan. Langsung aja di kertas itu ya. Langsung di kertas itu diberi nama. LKPD-nya diberi nama ya. Terus pertanyaan yang angka 1 tadi, diskusi kan masih tinggal 1 ya. Belum dipresentasikan ke depan. Itu tetap ditulis di belakang. Ya. Coba perhatikan ya. Yang pertanyaan angka 1 itu ditaruh di depan, di atas sendiri, tugas diskusi kelompok. Gitu ya. Angka 1. Nah, tadi apa pertanyaannya? Nggak usah pertanyaannya, langsung ditulis jawabannya. Ya. Itu kan. Terus kemudian yang pilihan ganda, kalian langsung lingkari atau disilang pada abjad yang benar. Paham? Nah, sudah. Terus kemudian ini yang B. Kemudian yang C, soal urean. Nah, ini kalian juga kerjakan di bawahnya ya. Oke? Paham semua? Kerjakan, saya beri waktu 10 menit. Ya, langsung di situ dikasih nama. Nomor 2 ya belum ya? Oh ya, maaf. Berarti nomor 2 yang belum. Bagaimana Wali Songo menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Nusantara ya? Itu ditulis di atas sendiri. 2 apa? Boleh, silakan. Ya, terus habis itu pilihan ganda langsung kalian coret-coreti. Ya. Ya, kalian beri lingkaran. Jawaban yang benar, abjad yang benar. Kemudian soal isi di bawah 1 sampai 5 itu juga kalian kerjakan. Oke? Paham semua? Saya beri waktu 10 menit. Nomor 1, 3, 4 sudah dipresentasikan, nggak perlu ditulis. Nomor 2 saja cukup ya. Nah, nanti kertas kalian hasil diskusi kelompok itu dikumpulkan ke Pak Rinto. Jadi nanti yang dikumpulkan 2. 1 hasil diskusi kelompok, 1 LKPD. Paham? Oke, sekarang dikerjakan. 10 menit dari sekarang. Ada pertanyaan yang lain? Ada kendala? Betul. Nomor 1-nya itu di buku tulismu itu loh, mana? Kumpulkan. Perhatikan hasil diskusi pertanyaan 1, 3, dan 4 dikumpulkan dulu ke depan. Pertanyaan 1, 3, dan 4 hasil diskusi kalian ya ditulis di kertas kosong ya, kertas sobekan atau kertas folio boleh, kertas HVS boleh ya. Sekarang dikumpulkan. Terus yang LKPD, nah kalian kerjakan.
Oke? Ayo perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke depan di sini ya. Ya. Ya, sudah. Oke. Loh, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Tulis nama-nama anggota kelompoknya di bawahnya ya. Ya. Menyampaikan ya. Kasih nomor anggota kelompoknya ditulis semua ya. Yang dikumpulkan ke Pak Rinto sekarang, ya, hasil diskusi kelompoknya jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Ayo, semangat, semangat. 5 menit lagi. Ya, sudah kan. Sekarang berarti kan ini sudah. Loh, ya. Terus ini berarti sekarang ngerjakan pilihan ganda. Ya, namanya sendiri. Ini ditulis namanya sendiri-sendiri ya. Oke. Kamu sudah selesai. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan sekarang, ayo. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Hasil presentasi kelompok, hasil diskusi kelompok segera dikumpulkan sekarang. Yang LKPD berarti nanti dilanjutkan atau dibuat PR gimana? Ya, terus perhatikan, di LKPD itu ada proyek. Nah, kalian baca proyeknya masing ya, digunakan untuk kegiatan pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kesimpulan, berarti Wali Songo itu adalah 9 wali Allah. Ya, yang terpilih menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di film yang sudah dilihat bersama-sama di awal tadi, ya, Wali Songo itu mereka adalah wali yang sedikit berdosa. Nah, maksudnya bagaimana Pak sedikit berdosa? Sedikit berdosa itu maksudnya mereka itu dijaga supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, dijaga bagaimana maksudnya? Mereka selalu mengekang hawa nafsu. Nah, itu ya. Lanjut. Dalam menyebarkan agama Islam, para Wali Songo menggunakan berbagai metode seperti pendekatan kesenian. Adapun nama-nama Wali Songo yakni Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Derajat, Kudus, Muria, Kalijogo, dan Gunung Jati. Itu adalah kesimpulan kita bersama-sama. Perhatikan, berarti karena kita masih punya tugas proyek, ya, LKPD kan sekalian masih pegang, ya, dikerjakan di rumah, soal-soal pilihan ganda dan uraiannya, kemudian di rumah juga dipelajari proyek yang ada di LKPD itu ya, digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya bagaimana membuat peta pikiran dari Wali Songo ya, buat timeline, jadi kronologi sejarah dakwah Wali Songo, mulai Maulana Malik Ibrahim sampai ke Sunan Giri. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, tidak ada kata selain kata maaf dari Pak Rinto. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat.